Saya akan membahas materi tentang sejarah teknologi pendidikan di Indonesia. Terdapat 3 bagian yang akan saya jelaskan, yaitu bagian pertama, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, kronologi sejarah pendidikan jarak jauh dan e-learning. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, masa prasejarah yang terjadi sekitar 3000 sebelum Masehi. Manusia pada masa ini mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian dilukis pada dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Yang kedua, masa sejarah, yaitu 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Pada masa ini, teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan tertentu dan terbatas. Dan untuk pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria menggunakan simbol-simbol yang dibentuk oleh piktograf. Yang ketiga, masa modern, 1400-an sampai dengan sekarang. Kemajuan teknologi pada masa modern yang berkembang saat ini yaitu dengan ditemukannya komputer, sehingga terjadi kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Awalnya, sistem pendidikan tertua yang ada di Indonesia masih bersifat tradisional yang berlangsung sebelum abad ke-20, di mana pada masa tersebut Indonesia hanya mengenal satu jenis pendidikan yang disebut dengan lembaga pengajaran asli, yaitu sekolah-sekolah agama Islam. Pada perkembangan selanjutnya di Indonesia, muncullah School Broadcasting pada tahun 1951 sebagai usaha perintisan yang meliputi Jakarta, Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dan pada tahun 1955 didirikan BKTPG di Bandung. Pada tahun 1974, Direktorat Pendidikan Masyarakat mengembangkan paket pendidikan dasar bagi orang dewasa yang disebut dengan Kejar Paket A, yang kemudian disambung dengan paket B dan paket C. Pada perkembangan selanjutnya, dibentuklah Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan di Indonesia atau disebut dengan IPTPI pada 27 September 1987. Teknologi pendidikan semakin menemukan momentum pentingnya pada saat dimasukkan ke dalam GBHN 1993 pada bagian kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kebudayaan. Pada poin 2, butir kui, teknologi dalam dunia pendidikan bisa berbentuk software berupa program pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siswa secara individual. Hardware adalah hasil-hasil produksi dari rekayasa teknologi yang digunakan dalam pembelajaran seperti papan tulis, gambar, dan model. Selanjutnya, meningkat dengan memanfaatkan teknologi elektronik yang sederhana seperti overhead projector atau disingkat dengan OHP, slide atau film. Semakin tinggi seperti penggunaan televisi, radio, telepon, telekonferensi untuk program belajar jarak jauh, serta penggunaan komputer dalam bentuk CAT dan e-learning yang memanfaatkan jaringan internet. Kronologi sejarah pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh merupakan suatu pola pendidikan alternatif yang bertujuan agar memungkinkan pembelajaran terjadi kapan saja dan di mana saja. Anthony pada tahun 2001, seperti yang dikutip Holden dan kawan-kawan pada tahun 2005, mengklasifikasikan perkembangan penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam hubungannya dengan proses pembelajaran ke dalam 5 kategori. Pendidikan jarak jauh generasi pertama terjadi antara sekitar tahun 1883 sampai 1990.
Generasi kedua dimulai tahun 1921 yang diawali dengan diluncurkannya radio pendidikan pertama di Latter-day Saint University dan program televisi pendidikan pertama diluncurkan di Iowa State University tahun 1950. Generasi ketiga baru muncul sekitar tahun 1982 yang disusul dengan cepat masuk ke generasi keempat dan kelima sampai saat ini. Pendidikan jarak jauh yang menggunakan sistem korespondensasi dimulai sejak tahun 1883. Perkembangannya cukup lambat untuk memasuki generasi kedua yang dimulai dengan penggunaan audio, radio, video, dan televisi. Dalam masa antara tahun 1950 sampai dengan 1990-an, sejak 1990-an sampai sekarang, tidak ada batas yang jelas tentang kapan dimulainya generasi ketiga, keempat, dan kelima. Fakta nyatanya menunjukkan bahwa sejak 1990 sampai dengan sekarang, teknologi elektronik baik yang bersifat pembelajaran bermediakan komputer maupun pembelajaran berbantuan elektronik telah digunakan